kamera. Udah ya? Oke, mulai Ger. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan terkait UML diagram yang telah kami buat pada minggu sebelumnya. Kami dari kelompok 9 beranggotakan saya sendiri, Deus Germandi Cahaya Putra dengan NIM 9086, ada Ahmad Sulistyo Wibowo dengan NIM 9085, Muhammad Fahrizal dengan NIM 9090, Muhammad Beni dengan NIM 9088, dan Irianto Umpes dengan NIM 9089. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini kami mendapatkan studi kasus untuk membuat sistem informasi PT Kereta Api Daop 4. PT Kereta Api Daop 4 mempunyai daerah operasi Surabaya hingga Jakarta. Pada daerah operasi ini mengoperasikan 6 kereta api ekonomi, 4 kereta api bisnis, dan 4 kereta api eksekutif. 3 kereta api berangkat dari stasiun Semarang dengan tujuan akhir Jakarta, dengan berhenti di 3 stasiun yang dilewati. 4 kereta api ekonomi berangkat dari Surabaya dengan tujuan akhir Jakarta, dan berhenti di 8 stasiun yang dilewati. Untuk kereta api bisnis dan eksekutif, 2 berangkat dari Semarang dengan tujuan akhir Jakarta, berhenti di 5 stasiun yang dilewati, dengan 2 tujuan akhir sama yang berangkat dari Surabaya dan berhenti di 8 stasiun yang dilewati. Para pengguna jasa kereta api dapat melakukan transaksi pembelian tiket melalui sistem informasi yang dikembangkan. Perusahaan memberikan pembatasan untuk pemesanan tiket, yaitu satu orang pemesan hanya bisa membeli tiket sebanyak 4 buah. Pelanggan bisa menentukan sendiri tempat duduk yang akan ditempati dengan melihat data kursi yang masih kosong. Untuk jadwal keberangkatan kereta yang dipilih, mulai dari berangkat hingga tujuan akhir. Selain untuk melakukan pemesanan sistem, ini juga dapat digunakan untuk melakukan pembatalan keberangkatan. Sistem informasi yang dikembangkan selain digunakan untuk pelayanan terhadap konsumen, juga digunakan untuk melakukan pelaporan keuangan terhadap transaksi yang masuk tiap harinya. Pelaporan data terkait jumlah dan detail penumpang yang menggunakan jasa kereta untuk tiap-tiap jenis kereta api yang digunakan. Pada tugas akhir mata kuliah rekayasa perangkat lunak, kelompok kami tadi mendapatkan kasus untuk membuat pengembangan sistem informasi PT Kereta Api Daop 4. Nah, pada kasus yang kami ambil ini, user atau member diharuskan untuk login terlebih dahulu agar bisa memesan tiket kereta api secara online. Setelah login, member dapat melihat jadwal yang tersedia, asal dan tujuan stasiun, serta menginputkan banyaknya tiket yang akan dipesan. Lalu kemudian sistem akan menampilkan jenis kereta yang tersedia. Setelah member menetapkan jenis kereta yang akan ditumpanginya, akan muncul form untuk menginputkan nama penumpang beserta identitas penumpang yang akan menaiki kereta yang mana. Selanjutnya akan diarahkan untuk melakukan transaksi pembayaran. Selain itu, member bisa melakukan pembatalan pemesanan yang telah dia buat dan bisa mengecek pesanannya sendiri. Di dalam pengecekan pemesanan akan disediakan fitur untuk mengubah tempat duduk yang telah dipesan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sulistyo. Silahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu use case diagram. Pada use case diagram di atas terdapat 3 aktor, yaitu member, admin, dan manajer. Member dapat melihat jadwal, melihat daftar jenis kereta, melakukan pembatalan, melakukan permintaan pindah kursi, mengecek kode booking, mendapatkan konfirmasi permintaan dari admin, melakukan konfirmasi pembayaran, dan memesan tiket. Member harus login terlebih dahulu untuk bisa melakukan proses pemesanan, termasuk melihat jenis kereta dan melihat jadwal kereta yang akan dipesan.
Sedangkan admin bisa menambah kereta termasuk menghapus kereta dan mengedit kereta. Menambah jadwal termasuk menghapus dan mengedit jadwal. Mengupdate data termasuk mengedit data pemesanan dan mengedit data pindah kursi. Serta mengkonfirmasi permintaan member. Semua aksi tersebut dilakukan setelah admin melakukan login ke sistem terlebih dahulu. Dan untuk manajer dapat melakukan aksi melihat laporan dengan cara login terlebih dahulu ke sistem. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fahrial. Lalu ada activity diagram. Di sini pemesan tiket bisa memilih asal, tujuan, dan jadwal. Lalu sistem akan menampilkan kereta dan jadwal. Lalu di tampilan pemesan tiket itu akan ada memesan tiket kereta. Lalu di sistem menampilkan data pemesanan. Lalu kita akan lalu sang pemesan tiket memasukkan data diri. Setelah memasukkan data diri akan ada konfirmasi data diri. Apabila informasi data diri itu salah, kita akan disuruh kembali mengisi data diri lagi. Apabila benar, akan menampilkan kereta dan jadwal. Setelah itu, kita bisa memilih kursi dan gerbong. Lalu menampilkan pilihan kursi dan gerbong, lalu kita akan ditujukan kepada formulir pembayaran. Lalu pemesan tiket itu bisa melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran akan akan ada email konfirmasi pembayaran. Setelah itu akan ada pesan terima konfirmasi pembayaran. Setelah itu sang pemesan tiket bisa melakukan cetak tiket. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Beni. Baik, terima kasih Mas Rijal atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Pada kelas diagram ini terdapat 10 entitas. Nah, di sini ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, di setiap kelas diagram ini, di kelas diagram ini kan ada 10 entitas. Nah, di bagi entitas pertama itu ada member data store. Pada member data store itu terdapat ID member. Ini digunakan sebagai primary key. Selain itu di dalamnya juga terdapat atribut seperti nama member, jika member, nomor telepon member, alamat member, dan password member. Nah, di entitas kedua itu ada pemesanan data store. Pada pemesanan data store terdapat ID pemesanan yang digunakan sebagai primary key. Selain itu juga ID member yang merupakan origin key dari entitas member data store. Di ID pembayaran ini juga merupakan origin key dari entitas transaksi data store dan di kereta. Bisa dilihat di sini ya. Kemudian dari entitas di dalam entitas pemesanan data store ini juga terdapat atribut berupa tanggal pesan, jumlah tiket, dan total pembayaran. Entitas ketiga itu jadwal data store. Pada entitas ini terdapat ID pemesanan, ini juga merupakan sebagai primary key. Dalam entitas ini juga terdapat atribut jam datang, jam berangkat, dan keterangan. Kemudian selanjutnya itu ada detail penumpangan data store. Untuk entitas detail penumpang data store ini terdapat ID penumpang yang dimana juga sebagai primary key. Nah, di sini di ID pemesanan merupakan origin, sedangkan ID pemesanannya itu merupakan origin key dari entitas pemesanan data store. Atribut yang lainnya yaitu nama penumpang dan kategori. Dan selanjutnya itu ada transaksi data store. Pada entitas transaksi data store terdapat ID pembayaran yang bertindak sebagai primary key. Untuk ID pemesanan merupakan origin key dari pemesanan data store. Pada entitas ini juga terdapat atribut lain seperti jenis pembayaran dan total pembayaran. Selanjutnya itu ada kereta data store. ID kereta merupakan primary key
dari kereta data store. Untuk ID pemesanan merupakan foreign key dari pemesanan data store. ID stasiun itu untuk stasiun tujuan merupakan foreign key dari stasiun tujuan data store, dan ID stasiun asal itu foreign key dari stasiun asal data store. Nah, di kereta data store ini punya atribut yaitu nama kereta, keterangan, dan jumlah gerbong. Selanjutnya itu ada stasiun tujuan data store yang bertindak sebagai primary key di stasiun tujuan data store adalah ID stasiun tujuan, sedangkan ID kereta merupakan foreign key dari kereta data store. Atribut lain pada stasiun tujuan data store adalah nama stasiun tujuan, alamat stasiun tujuan, dan nomor telepon stasiun tujuan. Kemudian selanjutnya itu ada stasiun asal data store yang bertindak sebagai primary key. Di stasiun data store adalah ID stasiun asal ini sebagai primary key-nya, dan sedangkan ID kereta itu sebagai foreign key dari kereta data store. Atributnya itu ada nama stasiun asal, alamat stasiun asal, dan nomor telepon stasiun asal. Selanjutnya itu ada gerbong data store. Pada gerbong ini primary key-nya ID gerbong. Nah, ID kereta. Sedangkan ID kereta itu merupakan sebagai foreign key dari kereta data store. Sedangkan atribut lain pada gerbong data store adalah jenis gerbong, harga, dan jumlah kursi. Nah, yang terakhir itu ada data store. Pada entitas ini terdapat atribut ID kursi. Ini bertindak sebagai primary key, sedangkan ID gerbong merupakan foreign key dari entitas gerbong data store. Untuk atribut lain dari entitas kursi dan data store yaitu status. Bisa dilihat di sini ya untuk keterangan lebih jelasnya. Oke, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Irianto, untuk entitas relationship diagram. Silakan Mas Ian. Baik, di sini terdapat entity relationship diagram, di mana di sini terdapat 3 aktor penting. Yang pertama yaitu member, kemudian ada admin, dan juga manager. Nah, di bagian member ini, member juga bisa mengakses 2 hal, yaitu melakukan pelayanan dari admin dan juga melakukan pencarian secara langsung. Nah, untuk member sendiri itu ketika masuk ke sistem ini, maka dia harus menginput atau memasukkan password dan username. Kemudian nama, genre, alamat, nomor telepon, gambar itu merupakan pas foto atau jenisnya, kemudian ID member. Nah, setelah member menginputkannya, maka member akan diarahkan ke tiket. Nah, di sini di bagian tiket ini member tersebut dapat menginput atau memasukkan ID member, kemudian ID kereta yang dipilih, terus nomor pemesanan, tanggal keberangkatan, kemudian stasiun awal, stasiun akhir, jumlah tiket yang di booking atau dibeli, kemudian tanggal pulang dan tempat duduk atau seat. Kemudian sistem ketika member menginputnya, maka sistem akan lanjut ke membutuhkan. Nah, di bagian membutuhkan ini, di bagian stasiun ini terdapat stasiun kode dan lokasi. Nah, di stasiun ini akan input langsung ke membutuhkan. Nah, di stasiun ini akan input sesuai dengan yang telah dipilih oleh member pada tiket di awal. Kemudian sistem akan berjalan ke kereta. Nah, di kereta ini juga hampir sama seperti di stasiun. Di kereta ini akan menginputkan data yang awalnya telah dimasukkan di tiket. Nah, kemudian sistem akan berjalan lagi ke memiliki. Nah, di memiliki itu sistem sudah hampir mutlak atau hampir selesai, kemudian masuk ke jadwal. Nah, di penjadwalan ini terdapat 2 aktor yang juga akan mengakses di bagian jadwal ini, di mana aktor yang kedua itu admin, di mana
admin juga dapat mengakses. Nah, untuk mengakses sistem ini, maka admin juga harus memasukkan username atau password untuk dapat menginformasikan permintaan, kemudian mengupdate jadwal di kolom jadwal tersebut. Kemudian di situ manajer juga dapat mengakses. Nah, ketika manajer mau mengakses ke jadwal untuk melihat laporan di jadwal itu, manajer juga memasukkan inputan yaitu username sama password. Nah, di bagian jadwal ini member juga bisa dapat membatal dan juga bisa membayar atau mentransaksi. Nah, kemudian di bagian jadwal ini juga terdapat ID kereta dan selanjutnya. Nah, ketika jadwal ini udah benar, maka langkah selanjutnya member akan melakukan transaksi. Nah, ketika melakukan transaksi, maka sistem selanjutnya atau output selanjutnya itu sukses atau tiket dapat dicetak oleh member tersebut. Oke, baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.